Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lokita Pramesti. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita yang kedua ya, untuk teman-teman kelas kampus Cikarang. Oke, karena saya mengajar mata kuliah riset PR dan analisis media satu kelas untuk teman-teman yang maksudnya untuk teman-teman yang ada di kampus Cikarang aja. Di sini saya ingin sebagian belum banyak yang ketemu ya dengan saya ya. Di session ini, di perkuliahan ini kita ketemu secara virtual untuk lebih mendalami materi apa yang sudah saya kirim sebelumnya di minggu lalu. Di sini saya ingin menjelaskan uh, secara virtualnya agar teman-teman lebih memahami dibanding dengan saya hanya memberikan materi saja. Oke, karena pertemuan kita belum pernah ketemu di kelas, nggak ada masalah untuk teman-teman yang kelas malam ya. Semoga perkuliahan online ini segera berakhir sehingga teman-teman bisa langsung bertemu secara tatap muka dengan saya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi kita yang kedua. Karena sebelumnya saya untuk YouTube channel di mata kuliah strategi dan teknik PR sudah ya. Untuk di riset PR dan analisis media itu belum. Oke, di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman kenapa teman-teman kok mengirimkan riset penelitian teman-teman sih waktu pas di mata kuliah metodologi penelitian dengan bulan ya. Itu saya meminta kembali data teman-teman, judul-judul skripsi yang teman-teman nanti akan uh, bisa bisa jadi itu adalah judul skripsi teman-teman yang akan teman-teman lanjutkan. Oke, salah satu alasan kenapa saya meminta judul penelitian yang sebelumnya agar pada saat di mata kuliah semester teman-teman semester 6 ini teman-teman mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan jauh lebih cepat dibanding nanti teman-teman pada saat setelah semester 8 baru teman-teman buat. Nah, di semester inilah teman-teman bisa untuk berdiskusi dengan saya untuk melanjutkan tugas metodologi penelitian yang sudah teman-teman buat, yang teman-teman sudah kirim ke saya, itu untuk lebih dimatangkan kembali. Jadi riset penelitian yang sudah ada, kenapa nggak kita olah menjadi sesuatu riset yang nanti akan teman-teman ubah menjadi satu skripsi dari bab 1 sampai dengan bab selesai, sampai bab 4, sehingga bab 4 dan 5, sehingga teman-teman meminimalisir waktu yang teman-teman sudah lakukan. Apalagi teman-teman di kelas Cikarang ini kan pekerja ya, ada yang pekerja walaupun kelas reguler tetapi dia masih menggunakan shift pagi atau malam sehingga bisa masuk ke kelas pagi atau siang. Nah, buat saya itu tidak masalah, tetapi yang penting bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan skripsi teman-teman sambil menyelesaikan skripsi sambil kita kuliah di riset PR dan analisis media ini. Oke, kita lanjutkan untuk pengertian riset itu apa. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam penelitian seorang PR, kita harus punya program atau strategi yang ingin kita miliki dalam suatu perusahaan, sehingga kita butuh riset PR ini dibutuhkan teman-teman. Ini nanti teman-teman akan sangat berguna pada saat teman-teman sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan yang dimana teman-teman masuk ke bagian departemen humas. Ini akan sangat berguna sekali. Mungkin saat ini ada yang merasa saya sudah bekerja bu, tapi saya nggak di bagian humas, nggak ada masalah. Pembelajaran riset PR ini akan juga berguna pada saat teman-teman bekerja di teman-teman saat ini, di mana teman-teman sebagai walaupun bukan sebagai PR. Oke, saya ingin menjelaskan tahapan penelitian penelitian dalam suatu penelitian PR yang efektif itu apa saja. Ada 4 tahap ya teman-teman. Yang pertama adalah research atau penelitian. Yang kedua planning, ketiga communication, dan yang keempat measurement. Oke, research atau penelitian di sini tuh apa sih? Nah, di sini tuh bagaimana teman-teman di sini memberikan informasi yang diperlukan untuk kebutuhan publik, untuk mengembangkan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oke, makanya dilakukan riset. Sebelum kita melakukan peninjauan terhadap suatu masalah, terhadap suatu program
yang diberikan perusahaan, dibebankan perusahaan kepada kita sebagai seorang PR, kita harus melakukan pertama adalah penelitian dulu. Mencari informasi sebanyak-banyaknya bahwa program ini sesuai tidak sih nanti untuk masyarakat, sesuai tidak sih untuk memberikan profit untuk perusahaan, dan lain sebagainya. Itu tahap penelitian ini tidak bisa dibolak-balik ya, tetapi melakukan step by step. Yang pertama adalah research atau penelitian. Yang kedua planning atau perencanaan. Nah, untuk planning, proses di sini adalah penjelasannya proses menetapkan tujuan dan sasaran dan menentukan cara untuk menemui mereka disebut sebagai fungsi sentral dari manajemen. Di dalam planning atau perencanaan ini, seorang PR harus mampu membuat program yang baik, yang bagaimana nanti diberikan tujuan dan sasarannya nanti untuk siapa, kemudian bagaimana cara tujuan dan sasaran ini sampai kepada sasaran yang ingin kita sampaikan kepada publik atau masyarakat, tujuannya kepada pers atau media, yang dimana planning di sini sebagai puncak dari sentral dalam suatu riset. Kemudian yang ketiga komunikasi atau communication. Apa sih? Ini adalah terkait dengan strategi pesan, membuat pesan lebih menarik dan persuasif kepada masyarakat. Di sini penggunaan bahasa yang baik, pengkomunikasian yang baik dalam suatu riset atau penelitian, bagaimana seorang PR harus mampu memberikan penyampaian pesan yang efektif untuk orang lain atau untuk sasaran tujuan uh, yang dibutuhkan, seperti misalnya kepada publik atau masyarakat. Buat dalam bentuk kalimat yang menarik, buat dalam bentuk jurnal tulisan yang baik, yang memang menggunakan kata-kata yang tidak saja sopan, tetapi juga harus mampu memberikan dan menarik minat orang untuk membaca dan untuk mengikuti dari apa yang ingin disampaikan dalam suatu penelitian. Yang keempat adalah measurement. Apa sih? Di sini adalah measurement di sini adalah teknik pengukuran, menyediakan sarana untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa PR adalah untuk mencapai tujuan dan kontribusi dalam cara yang berarti bagi organisasi. Di sini teknik pengukuran di sini adalah evaluasi bagaimana teknik pengukuran dari apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah memberikan informasi yang diperlukan kepada publik, mencari informasi sebelumnya, kemudian menetapkan tujuan, kemudian mengkomunikasikan dengan baik, merencanakan. Nah, disinilah di tahap di management inilah teknik pengukuran penyediaan sarana ini, bagaimana seorang PR bisa memberikan hasil yang baik untuk perusahaan, yang pastinya perusahaan menginginkan profit ya. Perusahaan tidak mungkin tidak menginginkan yang profit. Pasti tujuan dari perusahaan itu menginginkan dia menjadi lebih berkembang, perusahaan menjadi menguntungkan untuk perusahaan, baik secara materi maupun non materi. Oke, jadi dari tahap 4 penelitian PR yang efektif ini yang dilakukan oleh seorang PR harus mampu sebelum melakukan penelitian, melakukan 4 tahap yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, di sini teman-teman bisa baca untuk stepnya, bahwa di dalam penelitian, research-nya dulu, kemudian analisis, kemudian adanya policy information atau peraturan-peraturan dalam informasi, program-program apa saja yang dimiliki atau apa yang direncanakan oleh seorang PR, kemudian mengkomunikasikannya kepada publik, dan kemudian pastinya ada feedback ya dari publik atau dari masyarakat atau dari media yang sebagai tolak ukur sasaran kita, itu bagaimana mereka memfeedbacknya secara positif atau negatif. Pastinya sebagai seorang PR kita menginginkan hasil penelitian kita berharap mendapatkan nilai yang positif ya di mata masyarakat. Oleh sebab itulah, tahapan-tahapan yang tadi saya sudah jelaskan harus dilakukan dengan baik, terencana, juga tidak bisa sembarangan atau mengacak-acak dari tahapan yang sebelumnya. Tapi harus sesuai dengan urutan agar hasil yang dibutuhkan, penelitian yang dibutuhkan menjadi efektif dan efisien untuk masyarakat. Oke ya, atau untuk publik maksudnya. Nah, di sini step 1 tadi seperti untuk analisis, kita lihat ya teman-teman, untuk step 1 ini tugasnya apa yang harus dilakukan atau hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang PR dalam membuat suatu penelitian. Yang pertama adalah menentukan masalah PR dan peluangnya.
Oke, mencari permasalahannya, peluangnya bagaimana. Kemudian ada feedback dari masyarakat dalam bentuk laporan media, adanya komentator.